Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Batam. Jalan-jalan ke kota Batam. Jangan lupa beli buah mengkudu. Kayaknya saya dengar dari jawaban salam banyak yang cakarudu. Hah? Kira-kira ada yang cakarudu? Ada. Yuk, ucap salam itu sunnah, menjawab salam wajib. Saya tidak mau kita dalam aktivitas kebaikan tapi melupakan kebaikan yang lain, bahkan tidak melakukan kewajiban, yaitu dengan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum air zam-zam di kota Mekah. Saya doakan yang jawab salam insya Allah hidupnya penuh berkah. Dapat sulam duduk di bawah pohon mangga. Mudah-mudahan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jawab cepat didengar malaikat pencabut nyawa. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan tentu para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Andre Gurukta Nurdin Maratang, betul. Mohon maaf kalau salah-salah. Dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir, Bapak Lurah Kelurahan apa ini? Patiro Sompe. Ya pokoknya begitulah. Patiro Sompe, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf saya mendahulukan ibu-ibu daripada bapak-bapak, karena saya lihat jamaahnya lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Betul tidak? Iya. Jadi saya mendahulukan yang banyak daripada yang sedikit. Memang di mana-mana ibu-ibu yang paling banyak. Coba deh, di pasar yang banyak ibu-ibu, di mall yang banyak ibu-ibu, majelis taklim yang banyak ibu-ibu, pengantin yang banyak, yang pakai seragam yang banyak, yang beli seragam yang banyak, yang beliin bapak, di neraka yang banyak. Walaupun ibu-ibu banyak di neraka, tapi ibu-ibu di sini insya Allah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, bukanlah termasuk min ahli nar. Mudah-mudahan yang hadir di sini tanpa terkecuali adalah min ahlil jannah, calon-calon daripada penghuni surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka ingin menjadi min ahlil jannah, jadikanlah hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan apa yang dimaui Allah. Kalau kita, mohon maaf, ingin mendapatkan keridhaan rahmat dari Allah, maka apa bikin Allah senang dengan kita? Lakukan apa yang Allah mau. Allah perintahkan kita pandai bersyukur, maka jadilah orang-orang yang pandai bersyukur dalam kondisi apapun juga. Dalam situasi apapun juga kita syukuri hidup ini. Ajalah lo megala damada reke nah. Bu, biasa madareke, biasa menoko-noko,
Ya Allah. Masya Allah. Karena kalau madareke kira-kira hidup kita akan tenang nggak? Dek. Kira-kira dengan madareke hidup kita akan dilapangkan tidak? Dek. Malah Allah sempitkan. Tapi ketika kita bersyukur, kita selalu merasa berterima kasih. Apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang kita nikmati, bahwa semua itu pemberian Allah, semua itu adalah nikmat karunia Allah, maka hidup kita akan lapang, hidup kita akan nyaman, hidup kita akan damai, hidup kita akan tenang, insya Allah. Berapapun yang dikasih suami disyukuri, dengan catatan suami aja nama seke. Iya kata ibu. Jangan sembunyikan dari istri. Pak, ada yang masih kek di sini sama benekna? Alhamdulillah, masya Allah. Jadi intinya sekali lagi bersyukur dan bersyukur. Dan yang tidak kalah penting kita bersyukur. Karena pada malam hari ini kita sama-sama bermujalasah, sama-sama bersilaturahmi di masjid yang kita banggakan, di masjid yang begitu cantik, di masjid yang insya Allah memberikan keberkahan untuk orang-orang, khususnya jamaah masjid ini, yaitu Masjid Nur Asmidar Rahmah. Oh ya, saya tadi ada titipan dari keluarga agar dimintakan kiriman Al-Fatihah untuk Ibu Haja Asmidar Rahman selaku pewakaf masjid ini. Mudah-mudahan apa yang beliau infakkan hartanya untuk kepentingan masjid, kepentingan bersama ini menjadi amal jariah beliau, menjadi tabungan akhirat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhumah Asmidar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairal jaza. Pribadi saya alhamdulillah, saya baru pertama kali ini datang di masjid ini. Masya Allah, saya kalau berangkat atau ceramah di tempat baru, saya begitu semangat. Kenapa? Oh, saya temui ini orang baru lagi. Saya ketemu lagi dengan saudara baru lagi. Kemarin saya siang dan malam di kecamatan Sabang Paru, desa Ugi sama desa Maluse Salo, ya, oh ya, pokoknya itulah Maluse Salo. Dua tempat, alhamdulillah, masya Allah bertemu. Sekarang di kecamatan Tempe, insya Allah besok di Sopeng. Masya Allah, satu kenikmatan. Padahal tadi saya di chat, saya diinfokan sama orang Trans TV, Ustazah besok ada nggak jadwal live? Tidak, saya ingin ketemu dengan saudara saya yang ada kecamatan Tempe. Karena begitu biasa Trans TV Islam itu indah, kalau kontak itu terkadang mendadak. Kita sudah ada jadwal, Ustazah aman nggak syuting besok? Kita udah ada jadwal. Tapi alhamdulillah, apapun itu saya berterima kasih, saya bersyukur dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara kita yang hadir di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seri kita sama-sama bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Magai madodong. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ayo kita sama-sama bersalawat sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Man ahabba syai'an fa aqsara zikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka dia akan banyak mengingat dan menyebut apa atau siapa yang dicintainya. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, maka perbanyak mengingat dan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untayan nada-nada indah yang dibungkus dengan salawat. Mudah-mudahan salawat inilah yang akan menghantarkan kita layak, pantas untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya tidak akan berbicara bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Tadi apalagi sudah kita dengar sirah Nabawi, khususnya membaca menceritakan tentang Mi'raj, tentang Isra dan Mi'raj. Dan Bapak Ibu sering mendengar, oh peristiwa Isra begini, Isra Mi'raj. Isra perjalanan Rasul di suatu malam yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dan kekuasaan Allah yang tidak mungkin bisa terjadi, yang tidak masuk akal bisa terjadi. Kenapa? Karena Isra ini adalah maunya Allah. Isra ini adalah kehendaknya Allah. Kalau Allah sudah mau, kalau Allah sudah berkehendak, yang tidak mungkin bisa terjadi, yang tidak masuk akal akan terjadi. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Sesungguhnya ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, kata Allah kun, jadilah kau. Fayakun, maka dengan proses di situ pakai fi'il mudhari. Artinya apa? Berproses. Fayakun, maka proses itulah yang akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kekasihnya Nabi Muhammad bertemu dengannya langsung. Padahal Rasul kekasihnya juga adalah manusia yang tercipta sama dengan kita manusia biasa, yang tidak akan bisa melampaui, mohon maaf, 3 alam, nasut, malakut, bahkan alam lahut. Nasut alam manusia, malakut alam para malaikat, bahkan melampaui sampai ke alam lahut, alam ketuhanan. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki derajat sampai seperti itu. Hatta malaikat Jibril sekalipun. Kan kita sering dengar Isra bodyguardnya siapa? Malaikat Jibril. Pesawatnya apa? Oh, super kilat, wes bablas angin. Buruk yang kecepatannya luar biasa, melebihi kecepatan cahaya. Tapi apa? Menurut riwayat, malaikat Jibril hanya sampai menemani Rasul di langit ke-7, sampai alam malakut mentok. Rasul tidak ditemani oleh malaikat Jibril ke alam lahut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syair tuh, anta syamsun anta nurun fawqa. Sekali lagi, anta syamsun anta badrun. Anta syamsun Muhammad, ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari yang menyinari cahaya. Anta badrun, engkau bagaikan rembulan yang cahayanya meredupkan, cahayanya menyejukkan. Anta nur fawqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Malaikat Jibril tercipta dari cahaya, tapi ternyata fawqa nur, beliau kedudukannya di atas cahaya. Masya Allah. Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih? Kenapa sih Rasul di Isra Mi'rajkan? Makanya ada rumusan beberapa ulama. Poin saja yang pertama,
untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul dihibur? Karena Rasul sebelum Isra dan Mi'raj, Rasul diuji bertubi-tubi, diasingkan 3 tahun, kehilangan 2 figur sosok yang membantunya selama ini. Abu Thalib, paman beliau dari usia 8 tahun, beliau diasuh, beliau dididik, diberikan kasih sayang oleh paman tercinta, bahkan kasih sayangnya melebihi kasih sayang terhadap anak-anaknya Abu Thalib. Meninggal dunia, sayap kiri patah. Tidak lama kemudian di tahun yang sama, istri tercinta pun meninggalkan dunia, meninggalkan Rasulullah. Dengan apa? Dengan penuh kesedihan Rasulullah. Ya Allah, Pak, saya tanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bapak istrinya meninggal, sedih tidak Pak? Sekali lagi, sedih tidak? Berapa lama sedihnya? Hah? Berapa lama Pak? Pak Lurah, berapa lama kira-kira sedihnya Pak? Hah? Selamanya? Wah, tongangga. Masya Allah, tentu sedih ya Pak ya. Walaupun istri kita mungkin, mohon maaf, ada di dalam dirinya yang kurang menyenangkan di dalam diri kita. Mungkin istrinya cerewet, udah cerewet galak, udah galak banyak bicara, udah begitu matoa-to, sudah matoa lebeto. Ya Allah ya Rahman, macam moto, mabolong to. Ya Allah. Tapi biar bagaimanapun dia istri, pasti ada nilai-nilai kebaikan. Pasti apa? Ada baiknya terhadap kita. Tentu kita kehilangan, walaupun penuh dengan kekurangan. Apalagi sosok Khadijah, istri yang luar biasa. Kalau tidak ada, kalau mohon maaf, kalau tidak boleh bilang sempurna, ibaratnya hampir, mohon maaf, penuh dengan kesempurnaan sebagai sosok istri. Hartanya beliau serahkan semua untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Doanya selalu mengiringi perjalanan syiar Rasulullah. Dayanya, kekuatannya selalu memberikan ketenangan, kehangatan, perlindungan kepada Rasulullah. Di tengah Rasulullah cemas, khawatir, maka Khadijah tampil untuk apa? Memberikan kehangatan dan perlindungan kepada Rasulullah. Seperti pertama kali Rasulullah menerima wahyu, Rasul ketakutan didatangi malaikat Jibril. Zammiluni, zammiluni. Penuh dengan kehangatan dan cinta kasih, Khadijah menyelimuti dan memeluk Rasulullah, memberikan kasih sayang baik dalam keadaan suka dan duka. Kalau ibu-ibu sekarang mungkin ada uang abang sayang, tak ada uang abang di. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bahkan Bu, ini Bu, mudah-mudahan cerita Khadijah menginspirasi kita agar menjadi istri yang solehah, minimal mendekati Khadijah. Bahkan Khadijah pernah menangis. Rasulullah baru datang dari perjalanan, lalu Rasulullah duduk di pangkuan Khadijah yang sedang menyusui Fatimah. Lalu Fatimah dia taruh. Khadijah dengan penuh kasih sayang dan lemah lembutnya membelai rambut Rasulullah. Pak, sering dibelai rambut tak sama bene tak Pak? Oh, degaga biluana. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dibelai sampai Rasulullah tertidur karena penuh dengan kelembutan. Lalu mohon maaf, Khadijah menangis, meneteskan air mata sampai air matanya, mohon maaf, jatuh di pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun kaget melihat Khadijah istri tercinta menangis. Lalu Rasulullah terbangun dan dia bertanya, "Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sedih menjadi istriku? Apakah engkau merasa menyesal menjadi istriku sampai engkau menangis tersebut?" Apa jawaban Khadijah? "Tidak, kekasihku, tidak, suamiku."
Lalu kenapa engkau menangis, wahai istriku? Saya menangis membayangkan kalau saya nanti meninggal dunia duluan, wahai kekasihku, lalu engkau harus berdakwah, menyiarkan agama Islam, harus melewati sungai ataupun lautan. Kalau tidak ada kendaraan untuk bisa dijadikan kendaraan melewati sungai atau lautan, apa yang diminta Khadijah? Tolong gali kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku menjadi apa? Engkau rakit menjadi kendaraan untuk melewati sungai ketika engkau berdakwah. Hebatnya Khadijah. Begitu tulusnya membantu perjuangan syiar Rasulullah. Maka tidak salah Khadijah walaupun sudah meninggal dunia lama masih dikenang oleh Rasulullah, sampai membuat cemburu Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa engkau sering menyebut nama Khadijah, wanita tua yang sudah lama meninggal? Sampai begitu karena cemburunya. Apa jawaban Rasulullah? Saya tidak akan pernah melupakan Khadijah. Kenapa? Karena dialah pertama kali wanita yang beriman kepadaku. Karena dialah satu-satunya wanita yang melahirkan 6 anak untukku. Karena dialah satu-satunya wanita yang bisa menenteramkan hatiku dikala hati gelisah dan khawatir. Bahkan dalam riwayat, Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya Allah, kita dapat salam dari Bapak Bupati aja senang banget ya. Ya Allah, ada salam dari mana? Dari Bapak Bupati. Ini salamnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka di tengah kegalauan, di tengah mohon maaf kedukaan, maka di situ dikatakan ada 2 tahun di dalam kehidupan Rasulullah yang namanya kita kenal. Yang satu Amul Fil, tahun gajah. Yang kedua Amul Huzni, tahun kedukaan. Amul Fil, tahun gajah ini tahun kelahiran Rasulullah. Sedangkan Amul Huzni, tahun kedukaan, adalah tahun di mana tadi Rasulullah benar-benar sedih, benar-benar berduka. Sampai ke Taif pun ingin mendapatkan bantuan, tidak dapat bantuan, malah hinaan, cacian, lemparan batu. Di tengah kegalauan itu, di tengah kesedihan itulah Rasul mendapat hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiburannya tidak tanggung-tanggung, joka-joka. Joka-jokanya bukan ke Danau Tempe, joka-jokanya bukan ke Malino, bukan ke Eropa, bukan ke Singapura, melampaui itu semua tadi 3 alam, alam nasut, alam malakut, dan alam lahut. Masya Allah. Jadi intinya Pak, jamaah, oh jamaah, kalau kita sedang sedih, kita sedang punya masalah, karena saya lihat muka-muka di hadapan saya ini muka-muka punya masalah semua ini. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Punya masalah, sedang berduka, sedang diuji, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Masya Allah, pokoknya lagi rumit, lagi sukar, lagi tidak menyenangkan. Maka kata Allah, kata Rasul, sabar, hadapi itu, nikmati saja. Karena apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang menurut kamu itu tidak baik, itu adalah kebaikan untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang menurut kamu baik, kamu senangi, tetapi sesungguhnya itu tidak baik bagimu. Maka poin yang pertama, hadirkan sabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita mendapatkan kemuliaan. Walaupun mungkin tidak semulia Rasulullah, minimal kita akan diangkat derajatnya kalau kita menghadapi kehidupan dunia ini penuh dengan kesabaran, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Sabar dan oleh-oleh Isra Miraj ini menjadi senjata kita ketika punya masalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, pasti hidup di dunia ini tidak melulu ideal sesuai dengan harapan kita. Karena kalau kita mau ideal nanti di surga. Kalau di dunia pasti ada yang tidak sesuai dengan harapan.
Maka ketika engkau punya masalah, kata Allah, minta pertolongan kepadaku. Dengan apa? Bisabri, hadapi penuh dengan kesabaran, wassalah, dan dengan media sholat. Makanya kalau punya masalah jangan posting di media sosial. Betul? Kira-kira kalau posting di media sosial selesai nggak masalah? Enggak. Hai guys, saya lagi benci sama suami guys. Suami tidak perhatian guys. Suami saya cuek guys. Ya Allah, ternyata suamiku tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan guys. Pret. Tidak lama kemudian boncengan motor, jalan-jalan. Betul tidak? Masya Allah, tidak akan menyelesaikan masalah. Masalahnya apa tadi? Hadapi dengan sabar dan apa? Curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang pertama, untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menetapkan kesabaran, untuk diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketabahan, karena keikhlasan dan kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh yang kedua, tentu apa? Untuk meningkatkan pengetahuan Rasulullah, agar yang sudah diketahui oleh Rasulullah ini bukan hanya menjadi ilmu yakin, tetapi menjadi ainul yakin. Ilmu yakin itu apa? Rasulullah, mohon maaf, diberitahu oleh Allah ada hal-hal yang gaib yang harus diyakini. Neraka, surga, malaikat-malaikat, betul tidak? Itu hal yang gaib. Rasul hanya baru sekedar ilmu yakin. Tapi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ilmu yakin ini naik level menjadi ainul yakin. Kenapa? Karena Rasul diperlihatkan langsung hal-hal yang gaib. Diperlihatkan malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, yang menurut riwayat itu memiliki 600 sayap, yang mana sayapnya itu menutupi langit dan bumi. Asli wajahnya. Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Setelah menerima wahyu perintah salat, Rasul disuruh lepang. Cocok lepang mi. Lepang. Muhammad, lepang miki di surga, lepang miki di neraka. Kenapa? Untuk memberi gambaran kepada umatmu. Siapa yang durhaka, siapa yang tidak taat, inilah gambarannya nanti seperti itu. Siapa yang taat kepada Allah, patuh kepada perintah Allah, beriman kepada Allah, itulah gambarannya nanti balasannya. Maka Rasul mampir di neraka dengan berbagai macam golongan-golongan manusia diperlihatkan. Ada yang kepalanya dipukul, pak, pecah, timbul lagi, pak, pecah, timbul lagi, pak, pecah, timbul lagi. Rasul bertanya Jibril, itu gambaran apa? Itu gambaran umatmu yang kepalanya tidak pernah digunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di hadapan saya ini adalah yang selalu kepalanya digunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sujudnya bukan sekedar sujud, lama sekali sujudnya, karena matindroy. Masya Allah. Ada yang diperlihatkan bagaimana nih Bu? Ada sebagian, mohon maaf, perempuan yang rambutnya diangkat, digantung. Kenapa? Itu adalah gambaran perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya. Bu, ayo kita tutup aurat semaksimal mungkin. Masya Allah, jangan biarkan rambut tak kelihatan dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Ya Allah, karena selain rambut kelihatan oleh laki-laki yang bukan muhrim, maka itu akan bisa mendatangkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Makanya saya selalu bilang nih Pak, Bu, kalau saya nasihat pernikahan, saya selalu bilang kepada pengantin perempuan, nak, kamu sudah menikah? Suami, nak, kamu tolong perhatikan istrimu, tutup auratnya, pakai hijab.
Kalau keluar, jadilah wanita kearap-arapan. Artinya ditutup. Tapi kalau di dalam kamar dengan suamimu, jadilah wanita kebarat-baratan. Iya, kenapa Pak? Iya. Semangat banget Bapak. Iya. Artinya apa? Terserah. Kalau di dalam kamar dengan suami nggak pakai baju juga oke. Kenapa? Oh, itu suami Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ada juga Masya Allah yang indah. Mohon maaf ketika melihat mampir di surga, ya Allah, Rasul melihat gambaran bagaimana ada yang bercocok tanam pada saat itu juga panen, cocok tanam lagi, panen lagi. Rasul itu gambaran siapa? Itu gambaran golongan umatku yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah akan berikan pahala yang berlimpah-limpah kepada hamba Allah yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Makanya aja nama Bu, kita ke masjid nih bawa dompet. Di dalam dompet ada uang warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna coklat, ada gambar parang. 1000. Masuk ke masjid, duduk cantik, tiba-tiba kotak amal lewat di hadapan kita. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira yang keluar dari dompet uang yang mana? Uang yang mana? Yang gambar parang. Parang udah begitu, duitnya kusut lagi. Lipat, tengok kanan kiri, gaga orang. Biar masukkan dalam kotak, bela diri di dalam hati, biar cek yang penting ikhlas. Betul? Kenapa betul Ibu? Pengalaman semua ini. Betul. Memang yang penting ikhlas. Ikhlas itu ruhnya amal. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Tapi lebih makanja banyak ikhlas. Ada ungkapan bahasa Bugis, the more you give, the more you get. Bahasa apa itu? Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau dapati. Semakin banyak engkau berinfak, semakin banyak juga insya Allah pahalanya dari Allah. Rumus Allahnya apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat balasannya. Insya di surga juga Rasul mendengar, ada yang meriwayatkan mendengar sendal, ada yang meriwayatkan melihat sendal. Dengar sendal, sek, resek. Jibril ditanya, Jibril, itu kayaknya suara sendal ya? Iya. Itu sendal siapa kok di surga ada sendal? Itu sendal milik Bilal bin Rabah. Loh, kok bisa? Orangnya masih hidup di Mekah, tapi sendalnya sudah duluan ke surganya Allah. Itulah keistimewaan Bilal bin Rabah. Karena keistimewaan Bilal bin Rabah satu, beliau itu hidupnya selalu dalam keadaan suci. Artinya, beliau selalu dalam keadaan berwudu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ini keistimewaan Bilal bin Rabah. Yang kedua, tentu beliau adalah seorang muazzinnya Rasulullah. Tukang azannya Rasulullah, suaranya indah, yang mengabarkan kepada umat Rasulullah waktu tiba salat, yang pahalanya luar biasa, yang tidak kalah penting. Karena Bilal bin Rabah orang yang paling memegang teguh keimanannya walaupun disiksa oleh bosnya Umayyah. Tetapi apa? Ahad ketika beliau masih menjadi budak. Inilah yang menjadi keistimewaan Bilal bin Rabah, sehingga apa? Beliau masih hidup tapi sendalnya sudah ada di surganya Allah. Makanya kalau kita ingin seperti itu, ya minimal kita belajar apa? Menjadi orang yang selalu dalam keadaan berwudu. Kalau bisa sering-sering juga kita azan. Jangan dorong-dorong orang untuk azan. Kita mau. Tapi tahu diri Jonji, Masya Allah, kalau sudah sipo isinya jangan mi azan.
Karena kalau sudah sipo izinnya azannya tidak sempurna, bukan hayya ala sholat jadi hayya ala sholat. Sudah sipo apalagi matoa sudah batuk-batuk, masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan juga Bu, Pak, kalau sendal tak hilang di masjid, udah ikhlaskan, jangan ambil sendal temannya. Ada orang yang suka ambil sendal. Kenapa kamu ambil sendal? Enggak, kata Ustadz, ambillah yang baik-baik. Maka saya ambil yang baik dari sendal ini. Masya Allah, sendalnya hilang, dia ambil sendal temannya. Yang temannya hilang, ambil lagi temannya. Yang temannya hilang, ambil lagi, menjadi dosa jariah. Jadi kalau sendal tak hilang, udah kita berbaik sangka saja. Alhamdulillah, lanyak sandalku. Mudah-mudahan sandalku sudah duluan ke surganya Allah. Tuh, pulang gak usah pakai sendal. Jangan pakai sendal, udah ikhlaskan saja. Ternyata besoknya datang ke masjid, ada sih. Oh, berarti macet jalanan ke surganya. Kembali lagi sendalnya. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ada bapak-bapak bilang begini, Ustazah, kenapa? Celaka, bahaya. Kenapa bisa celaka bahaya, Pak? Saya celaka bahaya, setiap pergi ke masjid sendal saya selalu hilang. Bahaya, celaka, Pak. Saya bilang, Pak, sendal tak hilang di masjid itu bukan bahaya. Yang bahaya itu ketika sendal tak tidak pernah ke masjid, itu bahaya. Betul tidak? Iya. Udah ikhlaskan saja, itu menjadi sedekah, berbaik sangka insyaallah. Berarti sendal tak ada yang suka. Alhamdulillah. Diperlihatkan surga, neraka menjadi gambaran kepada kita umatnya. Bu, agar apa Pak? Menjaga akhlak kita. Oh, kalau kita suka mengadu domba, gambarannya apa? Lidahnya digunting. Gonteng, potos, tembol lagi. Gonteng, potos, tembol lagi. Yang suka berzina, yang suka adu domba, yang suka mohon maaf, mengemban amanah walaupun dia tidak mampu, emban lagi. Gambarannya banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Yang tadinya ilmul yaqin menjadi ainul yaqin, dan mudah-mudahan menjadi apa? Hakul yakin di dalam diri kita, membenarkan semua itu bahwa ada benarnya, menjadi balasan untuk kita insya. Yang paling penting daripada tujuan Isra dan Mi'raj, yaitu yang nomor 3 adalah apa? Tentu adalah perintah sholat. Begitu hebatnya ini sholat, sampai-sampai perintahnya Allah nggak mau melalui malaikat Jibril. Betul tidak? Perintah sholat, perintah puasa pakai malaikat Jibril turun wahyu. Perintah zakat malaikat Jibril. Perintah haji melalui wahyu malaikat Jibril. Tapi perintah sholat yang terjadi menurut sebagian ulama 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi Isra dan Mi'raj itu 10 tahun setelah Rasul menjadi Rasul, menjadi Nabi. Artinya 10 tahun setelah Nabi menjadi Nabi dan Rasul, baru diperintahkan sholat yang 5 waktu itu. Allah nggak mau, Allah mau langsung, Muhammad sampaikan kepada umatmu, kalau ingin umatmu, hambaku langsung mendapatkan ridhoku, laksanakan ini perintah sholat 5 waktu. Kan menurut riwayat di dalam hadis Muslim nomor 142 itu apa? Riwayatnya panjang, intinya tadinya 50. Tadi bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Tadi kita dengar Ananda membaca apa sirah. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Wa fi salisati Yusuf bi siratil jamaliyah. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa fil rabi'ati Idris alladzi rafa'a ta'ala wa a'la. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Wa fil khamisati Harun al-muhabbabatul ummatil israiliyah. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Yahya dengan Nabi Harun alaihi salam. Wa fi sadisati Musa alladzi kallama Allah ta'ala wa najah. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Wa fi sabi'ati Ibrahim alladzi qad ja'a rabbuhu bi salamatil qalbi wat tawiyah. Di
Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Jadi kalau Baitullah itu kan tawafnya kita ya, manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Masya Allah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap detik tidak pernah berhenti itu putaran tawaf. Lurus ke atas, itu namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari konon 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf dan tidak pernah keluar lagi. Begitu banyaknya para malaikat. Masya Allah. Itu alam malakut, bertemu langsung apa? Sampai ke Sidratul Muntaha, Rafrafil Akhbar, Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat 50 kali, tapi turun tadi di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kata Musa, Muhammad, dapat oleh-oleh apa? Salat. Berapa? 50. Ya, umatku saja yang gede-gede, matan retande, cocok juga apa? Apa yang tinggi-tinggi apa? Ya, matan retanre, cocok Mika? Yang tinggi-tinggi, ya Allah tidak mampu untuk sholat 50 waktu. Umatmu yang mat pance-pance. Cocok Mika? Ya Allah, konon Nabi Adam itu Pak, tingginya itu 60 diro. 60 diro itu 60 meter. 1 diro itu segini. Coba hasta. Bahasa kitanya diro ini segini. Masya Allah, 60. Umatnya Nabi terakhir dia gagal 2 meter. Pance-pance. Makanya semakin mapance, semakin pendek to umurnya. Jangan tersinggung yang pendek. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, ini mohon maaf, kata Nabi Musa nggak sanggup, minta diskon. Naik ke atas minta diskon, bolak-balik Rasulullah 9 kali. 5 kurangi 5 dikurangi 5, akhirnya apa? Jadi 5. Kata Nabi Musa, masih kebanyakan, umatku saja cuma 2 kali, pagi dan petang. Kok umatmu sampai 5 kali? Masih kebanyakan. Kata Rasulullah, masih Rika, malu, sudah 9 kali bolak-balik, biar ini saja, kami ikhlas. Akhirnya apa? Wa furida alaihi ummati Rasulillah khamsa salawat, maka diwajibkan, ditetapkan atas umat Rasulullah salat 5 waktu. Tetapi apa? Walaupun sudah 5 waktu, pahalanya tidak berkurang, masih tetap 50 waktu. Alhamdulillah, itulah keistimewaan umatnya Nabi Tah. Bayangkan kalau 50 waktu sholat tak, baru juga selesai assalamualaikum, baru juga baring-baring Allahu Akbar, mesum pajang sih. Selesai assalamualaikum, baru juga mau magosip, gare Allahu Akbar, ya sholat sih. Insyaallah. Yang 5 waktu saja mega mopa umatnya Nabi Muhammad depa melo musung pajang. Betul? Betul? Alasannya marepah magalung, marepah mada, marepah mapagu, marepah mana, marepah mapabot, marepah mases, marepah magosok. Insya Allah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman semua ini. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Sebatang pohon rimbun daunnya, lebat bunganya juga buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun
kalau tak sembahyang? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Tuh, Insya Allah, salat itu tempat curhat kita. Di dalam fikih, yang bagaimana saya pernah baca kitabnya, kitab Takrib karangan Imam Abu Suja, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa doa. Kenapa? Karena di dalam salat itu kan banyak doa-doa. Intinya permohonan kita, proposal kita kepada Allah. Sedangkan menurut istilah syara, aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu definisi salat. Salat adalah perkataan, perbuatan yang khusus. Jadi tidak sembarangan ucapan, tidak sembarangan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir Allahu Akbar wa muhtatamatun bitaslim dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum. Tengok kanan wajib, assalamualaikum. Tengok kiri sunnah. Jadi kalau kita sholat assalamualaikum, tiba-tiba mohon maaf bannya kempes, push. Sudah nih tengok kanan, udah cukup. Nggak perlu diulang mesum pajang tak. Karena tengok kiri sunnah. Nggak perlu juga kita assalamualaikum kentut, assalamualaikum. Oh, tidak sah mesum pajang tak. Karena kita lanjutkan tapi dalam kondisi wudhu kita sudah batal. Jadi perkataan dan perbuatan yang khusus, perkataan yang di dalamnya ada doa, perbuatan yang apa? Yang menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di mana permintaan kita? Diduduk di antara dua sujud. Apa yang kita minta? Rabbighfirli warhamni. Delapan perkara yang kita minta. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Saya banyak dosa ya Allah. Mata ini banyak dosa, telinga ini banyak dosa, tangan kaki ini dosa, bahkan pikiran hati jiwa kita pun banyak dosa. Saya tanya di dunia ini, mohon maaf di hadapan saya ada yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak ada. Ada dosa apa, Bu? Ada dosa atas sama laketa? Biasa marah-marah sama laketa? Biasa bohong sama laketa? Biasa baku bombe sama laketa? Kalau bapak biasa bohong sama beneta? Oh, biasa toh. Pada mau. Ya udah, sesama pembohong jangan saling mendahului. Masya Allah. Belum lagi dosa kepada Allah. Kita sering lalai menjalankan perintah Allah. Mata ini diperuntukkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tapi terkadang mata ini melihat kemaksiatan. Betul tidak? Pak, suka melihat wanita seksi? Jujur, suka melihat wanita seksi? Oh, biasa. Kalau melihat wanita seksi, apa yang diucapkan? Astagfirullah. Kalau yang seksinya matoa, tapi kalau yang seksinya malolo tetap alhamdulillah. Bu, Masya Allah. Allah ciptakan mulut kita untuk apa? Dijadikan media kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak pahala. Apalagi perempuan punya cadangan kata dalam satu harinya sampai 20.000 kata. Perempuan 20.000 kata. Laki-laki 5.000, paling banyak 7.000 kata. 20.000 kata. Maka jangan heran Pak, Bapak baru ngomong satu kalimat saja, Bu, maga Ibu, kenapa begitu? Bapak nggak tahu. Begitu nggak Pak?
Cocok? Wajar, dia punya 20.000 kata, Pak. Masya Allah. Makanya Bu, kita punya cadangan kata kosa satu hari 20.000 kata. Jadikan 20.000 kata ini ladang pahala untuk kita. Dengan apa? Zikir. Dengan apa? Salawat. Dengan apa? Baca Quran. Dengan apa? Omong-omongan yang penuh dengan nasihat kebaikan, kebenaran. Jangan 20.000 kata dijadikan ladang dosa dengan Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil. Jangan banyak gosipnya daripada zikirnya. Jangan banyak gosipnya daripada solawatnya. Jangan banyak menghina orangnya daripada omong-omongan yang benarnya. Rugi kita, diberikan oleh Allah potensi yang luar biasa 20.000 kata satu hari, tapi tidak dijadikan ladang pahala. Mudah-mudahan ibu-ibu di hadapan kami ini adalah ibu-ibu yang soleha. Amin, amin ya Rabbal. Maka apa? Salat menjadi sarana kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Salat merupakan komunikasi kita dengan Allah. Salat merupakan tempat kita curhat dengan Allah. Bu, kalau kita ngadu sama teman kita, tidak dijamin teman kita bisa dipercaya. Betul tidak? Iya, kalau teman kita amanah. Tapi kalau teman kita ember bocor, Insya Allah. Tapi kalau curhat kepada Allah dalam salat kita, jamin rahasia kita akan aman, insya Allah. Yang terakhir, salat adalah wasiat yang terakhir kali Rasulullah sampaikan kepada kita. Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, singkat cerita Rasulullah akan dicabut nyawanya di tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duha. Beliau didatangi oleh malaikat Israel dengan malaikat Jibril. Masya Allah, malaikat Israel cabut nyawanya. Dari mana? Dari Indo Aje. Cocok Indo Aje? Tani Ambu Aje? Dari Indo Aje. Saya ini mohon maaf, kisah ini saya baca di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Masya Allah, dari Indo Aje sampai utuh ditarik urat saraf otot Nabi dengan kelemah lembutan. Tapi walaupun lemah lembut, Rasulullah masih merasakan ada nyeri sedikit. Rafi, langsung Rasulullah ingat kepada orang yang paling dicintainya. Tetapi Rasul tidak panggil anaknya Fatimah. Rasul tidak panggil istrinya Aisyah. Rasul tidak panggil sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang beliau panggil, bahkan beliau tidak panggil cucu kesayangannya Hasan dan Husain. Yang beliau panggil siapa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Naik lagi ke atas dari utuh. Ummati, as-salah, as-salah, as-salah. Umatku salat, umatku bersumpajang, umatku sembahyang. Naik lagi ke atas dari posisi sampai dada. Ummati alaikum bisalah, alaikum bisalah. Umatku wajib atasmu salat, wajib atasmu salat, wajib atasmu sumpajang. Jangan engkau tinggalkan umatku. Aku tidak bisa membantu umatku. Aku tidak bisa membantu kalian umatku. Wajib atasmu salat. Jaga salatmu umatku, umatku, umatku. Kalau tidak penting-penting amat, Rasul tidak mungkin berwasiat perkara itu. Karena salat itu pembeda kita dengan orang kafir. Masya Allah. Naik lagi ke atas. Ummati alaikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Umatku wajib atasmu salat
dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pak, perhatikan salat anak ta dan benek ta. Karena kita supir, Pak. Kita ini pemimpin. Coba kalau terjadi kecelakaan yang ditangkap polisi, supir atau penumpang? Supir atau penumpang? Supir. Nanti kelak di akhirat yang pertama kali diminta pertanggungjawaban dalam satu keluarga adalah bapak sebagai pemimpin keluarga. Istri tak berdosa, tidak menjalankan perintah Allah, tapi di dunia bapak biarkan, bapak tidak hiraukan, bapak tidak tegur, tidak perintahkan, dibiarkan. Istri berdosa menjadi dosa kita sebagai pemimpin keluarga. Ya, dosa suami, dosa istri, dosa suami. Tapi dosa suami bukan dosa istri. Berat, Pak. Berat. Ar-rijalu qawwam, Pak. Qawwam. Makanya, Bu, karena begitu berat tanggung jawab suami, surga neraka kita ada di dalam diri suami. Ibu tidak akan bisa masuk surga, bahkan mencium surga, kalau ibu durhaka kepada suami. Asik. Bu, biasa melawan sama suami? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi bapak juga hati-hati. Itu dosa istri menjadi dosa suami. Ya Allah, kalau bapak biarkan istrinya tidak menutup aurat, bapak biarkan, bapak bahkan lebih suka istrinya membuka rambutnya kemana-mana pakaian seksi. Bapak yang pertama kali digantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Insya Allah. Jamaah, makanya bapak harus tegas. Kalau angka beneta dena mesum pajang, Bu, salat. Magai tanggung jawab bapak sebagai pemimpin keluarga. Tanggung jawab bapak nggak mau nanti mohon maaf terganjal di urusannya di hadapan Allah. Salat, Bu. Tapi kalau ada ibu bilang, kalau tidak mau Pak, ngeyel, maka do. Kalau tidak mau Pak, bapak tegas. Jangan langsung biar ya udah kalau nggak mau, tegas. Kalau ibu tidak mau salat, pilih dua pilihan. Apa? Diganti atau ditambah? Diganti atau ditambah, Pak? Udah ditambah. Itu yang jawab yang sudah sipo isina lagi. Keras banget suaranya, tambah. Tidak lihat sipo isina maka puru ulina. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bu, ketika suami tidak ada, tanggung jawab ada di dalam diri kita sebagai ibu. Maka dari itu suami istri harus saling komunikasi. Mari mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang tegak, muqimas shalah, mudah-mudahan yang suka mendirikan salat. Maka apa, Bu? Untuk apa? Jangan bangga ketika anak ibu, keturunan ibu menjadi orang sukses, punya kedudukan yang hebat, hartanya banyak, tapi dia tinggalkan salat. Sedih. Maka sesungguhnya anak yang mandiri itulah adalah siapa? Anak yang menjalankan sholat tanpa diperintah oleh orang tuanya. Sesungguhnya itulah kemandirian seorang anak. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk tetap menjalankan perintah Allah. Kita mudah-mudahan sholat kita semakin berkualitas. Yuk usikum binafsi wa iyakum. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan bukan hanya sekedar penggugur kewajiban, tetapi jadikan sholat ini menjadi kebutuhan. Sekali lagi, kebutuhan. Sebagaimana kita butuh dengan makanan, sebagaimana kita butuh dengan pakaian, sebagaimana kita butuh dengan sandang pangan, maka apa? Sebagaimana itu pula lah kita membutuhkan perkara salat itu untuk menenteramkan hati kita, untuk menjadi solusi di dalam hati kita, untuk apa? Membersihkan jiwa raga kita, membersihkan dosa-dosa kita, sehingga insya Allah keluar dari dunia ini dalam keadaan Allah ridhoi, mardiyatan mardiyah, dan insya Allah kita ditakdirkan
ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Dan 10 lewat ya. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Sebelum ditutup saya kasih kenang-kenangan dulu salawat biar nggak ngantuk, boleh? Salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang disayang-sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang disayang-sayang, orang tampan tidak sembahyang. Nabi Siti Aisyah cantik tetap mau sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Sayang disayang-sayang, orang kaya tidak menyumbang seke. Sayang disayang-sayang, orang miskin tidak bersyukur madareke. Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembah, mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Istri Dena Melo Mesung Pajang nyanyiin, sayang disayang-sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Cakep. Suami nggak mau sembahyang, nyanyiin, sayang disayang-sayang, suamiku berkumis tidak sembahyang. Yang ada kumisnya jangan ditutup Pak, kumisnya Pak. Saya menyinggung yang tidak sembahyang. Suamiku giginya sipoh tidak sembahyang. Jangan ditutup juga yang sipoh. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah pasti mutlak datangnya dari pribadi saya. Kalau ada yang salah, yang tirang berkenan, yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf, saya manusia biasa, dhaif, fakir dengan ilmu, dhaif penuh dengan kelemahan, tetapi saya berusaha memberikan apa yang saya tahu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Bale bolu, bale tasi. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.